Malam semuanya. Selamat pagi Romo Yosef. Malam semua. Boleh lambaikan tangannya. Yang speakernya hidup, lambaikan tangan. Boleh tersenyum. Malam, 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 Tersenyum di malam, malam. kamera. Tersenyum di kamera. Sambil pegang pipinya boleh. Yang sudah mandi tersenyum. Oke. Kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sesuai dengan tema hari ini, keluarga Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Betapa senangku menjadi keluarganya. Keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Yeay. Keluarganya Tuhan. Efek terlalu lama. Terlalu lama tidak pujian dan penyembahan bersama-sama ya. Oke, yang dari Jakarta angkat tangan. Pak Budi dari mana toh? Lupa saya. Jakarta, ya. Oh itu, ada Cik Charlotte juga dari Jakarta. Yang di Kupang, Hilda angkat tangan. You nongolin dong. Hilda. Hilda. Oke. Wes. Hai Hilda. Halo. Halo. Oke, yang lainnya yang dari Malang. Bu Anita lagi di Bali atau di Malang? Halo. Like di sini. Yeay, Hilda. Adinya mana? Halo. Tadi masih di toko, C. Masih di toko. Oke. Yuk, kita bersyukur ya. Benar-benar ya ada yang di Kupang, ada yang di Jakarta, dan yang paling jauh di Amazon. Kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa bersama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita buka gathering kita pada malam hari ini. Kita mau persiapkan hati kita bahwa saat ini kita mau bersama-sama untuk fokus kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk saat-saat yang indah ini Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami. Dan pada saat ini Engkau pula yang telah kumpulkan kami di tempat ini. Engkau yang telah memanggil kami satu persatu untuk kami boleh bersama-sama bergabung memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami.
Kami mau persembahkan waktu ini benar-benar untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati, kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir di tempat ini dan menjamah kami satu persatu, membaharui hidup kami. Layakkan kami selalu ya Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu, dan kami mohon ampun apabila seringkali kami masih tidak menyenangkan hati-Mu, apabila secara sengaja ataupun tidak sengaja kami melukai Engkau maupun sesama. Kami percaya kami mempunyai Allah yang Maha Pengasih. Kami percaya bila kami benar-benar bertobat, Engkau akan mengampuni kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari pada saat ini kita berdoa untuk anak-anak yang ada di dalam rumah kita masing-masing, ataupun semua anak-anak yang ada dalam komunitas kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu memberkati anak-anak. Engkau memberkati setiap harapan, cita-cita dan masa depan mereka. Kami percayakan anak-anak kami ini dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami selalu mohon bimbingan-Mu, roh kebijaksanaan-Mu atas kami para orang tuanya, agar kami boleh benar-benar mendidik dan membesarkan anak-anak kami ini dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami persembahkan sekolah mereka dan juga teman-teman mereka, orang-orang di sekeliling mereka yang bisa membawa perubahan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, anak berkati dan bimbing mereka selalu. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan turun atas kita pada saat ini, dalam hati kita masing-masing, mengangkat setiap beban kita dan membawa sukacita dalam hidup ini. Hadirat-Mu yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidupku. Hadirat-Mu puaskan hasratku untuk nikmati dalamnya kasih. Hadirat-Mu mengubah hidupku, memberikanku damai dalam hidupku. Hadirat-Mu langkahku, membuktikan jalannya kasih. Mari kita angkat tangan kita mau menyembah Dia. Itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu
Hadirat-Mu selalu kami rindukan dalam hidup kami, Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hadirat-Mu yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidupku. Hadirat-Mu memuaskan hasratku untuk nikmati dalamnya kasih. Hadirat-Mu mengubah hidupku, memberikanku damai dalam hatiku. Hadirat-Mu teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu. Menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu
Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita dan damai dalam hati kami. Terima kasih. Apabila teman-teman ada yang mendapatkan sabda pengetahuan, bisa mengisi di kolom chat. Mari kita berdoa buat Romo Yosef yang akan membawakan firman dan sharing bagi kita pada malam hari ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus untuk Romo Yosef. Kau memberkati pikirannya, mulut, lidah, bibirnya. Segala apa yang keluar daripadanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami percayakan semoga jaringan ini berjalan dengan baik sehingga tidak terputus-putus dan sehingga firman yang boleh disampaikan pada hari ini pun boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami persembahkan Romo Yosef dan semua peralatan yang kami pakai pada saat ini. Amin. Silakan Romo. Selamat malam umat yang kasih Allah di mana berada di seluruh penjuru dunia ini. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena meskipun dalam suasana yang mengancam kehidupan seperti kata lagu tua itu, kita masih diberi waktu. Kita masih diberi waktu untuk bisa bertemu lewat sarana-sarana yang dimungkinkan. Jadi sementara orang lain memakai senjata untuk membunuh orang, kita memakai sarana ini untuk mewartakan, untuk saling bertemu. Meskipun hanya melihat gambarnya saja dan dengar suaranya, tapi yang pasti itu bahwa kalau karya Tuhan itu menyertai kita, maka warta gembira itu yang menjadi harapan dan pegangan kita. Itu kabar yang membawa kita, membuat kita menjadi gembira. Untuk kabar gembira pagi ini, di sini, malam di Jakarta, itu Pak Kris sudah minta supaya secara bebas menentukan teksnya, dan teksnya itu saya harap, karena saya tidak ada teks, untuk sementara tidak ada teks bahasa Indonesia, saya minta itu nanti semua pegang itu kitab suci, nanti teksnya itu Lukas 1 bab 1 ayat 39 sampai 56. Baiklah kalau kita dalam bentuk core dengan masing-masing suaranya, dengan masing-masing caranya, di masing-masing tempat kita mewartakan sabda Tuhan ini kepada keluarga-keluarga kita. Oke, bisa kita secara bersama-sama atau pokoknya teksnya itu ada tercantum. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah kabar gembira Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, ayo sama-sama. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Isabel. Dan ketika Isabel mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
Sebab sesungguhnya Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Ia telah sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang maha karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengabulkan rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, Pada Abraham Abraham dan keturunannya selama-lamanya. dan Maria tinggal 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, Elizabeth lalu pulang kembali ke rumahnya. Inilah Injil Tuhan. terpujilah Kristus. Baik, saudara-saudari, Bapak Ibu umat Allah yang dikasihi Tuhan. Pertama sekali, baiklah kalau bertumbuh dalam hati kita satu kepercayaan bahwa Tuhan mencintai kita masing-masing. Ia mencintai tanpa batas, tanpa melihat suasana dan keadaan kehidupan perbuatan kita setiap hari. Seperti kata Rasul Yohanes, kasih Allah melampaui segala-galanya. Baik, dalam bacaan Injil yang baru saja kita sama-sama bacakan, ini bacaan bertepatan dengan pesta Santa Maria diangkat, pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam dua teks, sebenarnya dua teks yang kita wartakan. Yang pertama itu pertemuan antara keluarga. Pertemuan antara keluarga Zakarias dan Isabel dan antara keluarga Maria dan Yosef. Secara dalam kisah kitab suci bahwa antara Nazaret dan Ain Karim itu tempat tinggalnya Elizabeth dan Zakarias, itu jaraknya lumayan jauh. Itu lebih dari 120-130 km. Dan perjalanan Maria waktu itu sangat susah, apalagi itu menjadi jalur ekonomi di mana ancaman terhadap manusia itu sangat tinggi, bisa-bisa dirampok, dicuri atau dibunuh. Dari cerita ini kita mengingat cerita yang lain tentang orang yang dirampok di jalan itu, orang Samaria yang dirampok. Itu konteksnya sama. Baik, pertemuan kedua keluarga ini yang menjadi pusat pewartaan mereka, pusat pembicaraan mereka adalah kabar gembira. Karena sungguh-sungguh kedua perempuan, kedua wanita, kedua ibu keluarga, itu Isabel dan Maria, itu benar-benar orang seperti dikatakan dalam
teks sebelumnya dalam Injil Lukas itu wanita-wanita yang terberkati di antara semua wanita. Mengapa? Yang pertama, Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Semua dengar? Dengar, Romo. Ya. Dengar, Pak. Baik. Yang pertama itu Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Meskipun awal-awalnya Santo Yosef berkeinginan meninggalkan Maria karena tahu bahwa Maria mengandung tanpa mereka hidup bersama. Yang kedua, Isabel dalam usia yang sudah senja justru menerima atau mendapat berkat dari Allah yang selama ini diolok, diejek, karena dalam tradisi bangsa Yahudi, wanita yang bersuami tanpa ada anak dikatakan itu dihukum, dikutuk oleh Allah. Karena itu dalam usianya yang senja, dalam usianya yang lansia, dia mengandung seorang anak yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis, yang kita kenal itu sebagai pewarta, yang mempersiapkan jalan untuk Yesus. Justru selanjutnya dalam teks itu kita dengar nyanyian orang-orang yang diberkati, yang diperhatikan oleh Allah. Pertemuan kedua keluarga antara Maria dan Elizabeth, kebahagiaan antara mereka itu begitu besar sampai buah rahim Isabel dikatakan melonjak kegirangan. Artinya warta gembira itu tidak hanya didengar oleh orang-orang yang sudah lahir, orang-orang yang tetangga dan sekitarnya, tapi juga mereka-mereka yang akan datang, yang akan mewartakan kabar gembira. Bapak Ibu umat Allah yang sangat dikasihi Allah. Nyanyian Maria adalah wakil dari komunitas-komunitas kecil atau orang-orang kecil yang selama ini ditindas, diperlakukan secara tidak adil, dihukum, dan pokoknya itu ditindas. Suara-suara mereka itu dibungkam, dan dengan warta gembira melalui malaikat Gabriel dan juga Yohanes Pembaptis yang turut bergembira dalam rahim ibunya, adalah nyanyian dari orang-orang yang merasa lega. Sepertinya ada orang yang mengangkat beban berat dia dalam nyanyian jiwaku memuliakan. Karena orang kecil mendengar orang yang mengeluh, menjerit, menderita, diperlakukan tidak adil, dan menjadi hamil, hidup bersama dan suami, ya orang-orang dia itu sampai mati. Justru oleh Allah yang menyuruh Santo Yosef menderita sebagainya, dan juga Yesus selamatkan. Santa Isabel dan juga Zakarias dalam keluarga yang tinggal di Ain Karim juga orang-orang kecil, orang-orang yang diterlantarkan karena mereka-mereka itu dikatakan dikutuk oleh Tuhan, tiba-tiba mendapat satu bukan katakan saja secara misterius mendapat atau menerima kabar gembira itu dengan mengandungkan itu Yohanes Pembaptis. Nyanyian Maria mengungkapkan orang-orang yang mengatakan syukur kepada Tuhan yang telah melihat kerendahan hati umatnya, anaknya, dikatakan dan servas, itu hamba-hambanya. Kata serva itu artinya hamba. Dan Maria, Bunda Maria mengakui bahwa semua bangsa, semua mana saja akan menyapanya sebagai
dengan doa, salam, salam ya Ratu yang terberkat di segala wanita di atas dunia ini. Dan itu sebelumnya diungkapkan, berbahagialah engkau wanita yang terberkati di antara semua wanita, mengapa engkau datang mengunjungi hambamu ini? Dan Isabel, mereka itu keluarga bersaudara. Kehadiran Maria dalam keluarga Isabel sebenarnya secara manusiawi dalam kehidupan keluarga 3 bulan terakhir, ibu-ibu tahu persis itu. 3 bulan terakhir sebelum masa partus, kata itu, butuh bantuan. Dan Isabel dalam usianya seperti itu memang agak sulit untuk bekerja sendiri. Makanya kehadiran Maria itu sangat membantu. Jadi dalam kesusahan, orang-orang kecil saling membantu, saling menghibur, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mempertebal harapan di antara mereka. Maria dan Isabel, juga Zakarias, mereka mengakui kebesaran Allah. Kasih Allah kepada mereka wakil dari orang-orang yang menderita. Dan ungkapan nyanyian doa merasa dibebaskan dari belenggu maut, dari belenggu perbudakan, itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Apa yang mereka ungkapkan secara dengan bangga, bukannya sombong, tetapi dengan bangga, mengatakan bahwa Tuhan menjatuhkan orang-orang yang berkuasa selama ini dan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Dalam teks tadi itu ada kata takut kepadanya, bukan takut seperti yang kita pahami. Itu dalam teks kitab suci itu mengungkapkan berbahagialah orang-orang yang takut kepada Tuhan, bukan takut dalam arti seperti kita takut dengan anaconda atau dengan singa atau dengan harimau atau itu ikan hiu dan lain sebagainya. Tapi dalam pemahaman orang-orang yang begitu mencintai Tuhan sampai menjadi cemas atau takut untuk berbuat salah. Karena begitu mencintai Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak, keluarga-keluarga yang dikasihi Allah. Ingat kembali betapa besar kasih Allah kepada kita tanpa memandang bagaimana kehidupan kita setiap hari. Nyanyian orang-orang kecil yang kita dengar itu menunjukkan kerahiman Tuhan. Ada satu kata yang kemudian itu menunjukkan belas kasihan Tuhan, kerahiman Tuhan. Satu poster tentang misa kerahiman itu sesudah minggu sesudah Paskah ya. Yesus, aku berharap padamu. Itu semua orang tahu. Semua orang Katolik, khususnya orang Indonesia, itu semua orang tahu. Baik. Ungkapan nyanyian doa dari Maria dan orang-orang kecil lainnya itu sebenarnya perpanjangan dari janji Allah yang sudah diberikan sejak sejak keluarga lansia itu Sarah dan Abraham. Justru Sarah dan Abraham dalam usianya yang lansia menerima berkat Allah dengan yang mengatakan bahwa kalian akan mendapat keturunan akan kalian itu seperti dihitung, tidak seperti dihitung seperti bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Sarah sampai dikatakan dalam teks kitab suci, Sarah menertawakan dirinya. Bagaimana mungkin saya yang sudah jompo ini masih bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Kata dalam teks kitab suci menurut
penginjil Lukas dalam percakapan antara Maria dan malaikat Gabriel dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Barangkali bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi justru malaikat Gabriel mengatakan, Tuhan mengatakan lewat malaikat, tidak ada yang mustahil. Karena itu lahirlah Ishak, kemudian lahirlah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, Bapak Ibu umat Allah yang dikasih, dalam percakapan singkat tadi pagi, tadi sebelum sarapan dengan Pak Krist, terus kami tunjukkan teks ini. Di antara selang waktu saya berpikir, itu bagaimana teks ini berbicara tentang kita di Indonesia dalam konteks sekarang ini. Terus terang, dalam sejarah politik negara kita, itu ceritanya mirip-mirip seperti kehidupan pada zamannya Yesus. Penindasan, ketidakadilan, kekerasan, dan lain sebagainya, itu berlangsung seperti di Indonesia. Saya hanya mengungkapkan itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bukannya untuk dijawab. Kalau tiba-tiba ada yang menjawab, terima kasih banyak. Tetapi saya hanya mau mengatakan bahwa sejak kapan orang-orang Indonesia di seluruh tanah air bisa mengikuti perayaan Ekaristi melalui televisi? Sejak kapan itu orang-orang daerah-daerah pulau-pulau yang terpencil, bukan hanya Indonesia Timur, itu sudah lagu lama itu, tapi juga misalnya saudara, ada satu pastor dari Kalimantan, dia katakan sekarang dengan Trans Kalimantan, itu orang bisa bepergian dengan begitu gampang. Sarana lalu lintas. Atau sejak kapan itu ada tol Jakarta-Surabaya ke Jakarta-Malang, atau Jakarta ke Lampung, atau kemana, sejak kapan itu? Atau sejak kapan ada penerbangan-penerbangan sepertinya yang saya kenal karena memang saya dari NTT, Susi Air. Sejak kapan itu? Sejak kapan orang-orang begitu terbuka dan bebas mengungkapkan pendapat, keinginan-keinginan hatinya? Sejak kapan? Dengan bebas melalui melalui mass media yang sekarang ada. Sejak kapan orang-orang para pemerintah negara itu bisa berada bersama dengan orang-orang Kristen, pada umumnya khususnya Katolik, untuk merayakan Natal bersama-sama? Sejak kapan? Sejak kapan suara orang-orang yang terpencil itu didengar? Atau sejak kapan seorang pemimpin negara itu menaruh begitu tinggi nilai-nilai budaya dari masing-masing wilayah, masing-masing daerah? Kita tahu Indonesia itu sangat kaya dengan nilai-nilai budaya. Sejak kapan dalam acara-acara resmi negara, seorang pemimpin negara duduk di tangga istana, lalu berbicara dengan pemerintah, dengan pegawai-pegawainya, katakan saja begitu, kaki tangannya di dalam bahasa kasarnya begitu? Sejak kapan? Atau saya sendiri bertanya, sejak kapan itu saya bisa berjumpa dengan orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia melalui sarana ini? Susah. Dulu saya ingat 24 tahun yang lalu, satu surat saya kirim dari sini untuk tiba di rumah di NTT itu lebih dari 1 bulan. Sekarang dengan sarana yang ada, hampir 2-3 kali dalam seminggu, adik-adik di rumah teleponannya untuk menyenangkan hati itu keponakan, hati anak dari saudara, hanya untuk menyenangkan hatinya. Sejak kapan itu? Tapi itu menurut saya, untuk saya, sejak kapan seorang menteri itu bisa sampai ke pelosok-pelosok? Itu untuk saya itu menjadi menjadi alasan, meskipun di hadapan Tuhan itu sedikit terlalu
salah seorang misionaris dari Kolombia, beliau senantiasa mengatakan begini, ketika di pagi hari kita masih bisa membuka kelopak mata, itu mujizat yang terbesar yang dilaksanakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, Pak Kris, saya ngomongnya itu sudah lebih dari waktunya ya? Pak Kris? Ya, boleh. 2 menit lagi deh. 2 menit. Oke. Karena itu, pertanyaan saya itu, sejak kapan itu anak-anak sekolah Indonesia, ya boleh, tapi khususnya orang-orang Katolik, sebagai minoritas, orang-orang Kristen di Indonesia yang katakan saja minoritas, tapi saya senantiasa berbangga sebagai orang Katolik di Indonesia. Sejak kapan itu bisa mengikuti perayaan Ekaristi lewat TV? Itu menjadi pertanyaan saya. Karena itu, bersama dengan kalian, kita hanya bisa bernyanyi, syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada umat yang merana, menderita, tetapi begitu dikasihi sehingga suara-suaranya didengar. Bapak, Ibu, umat sekalian, barangkali untuk sementara itu sudah banyak yang saya ungkapkan, saya sharingkan, tapi itu dari pengalaman iman kita bersama, bukan hanya pengalaman iman saya, tetapi pengalaman iman semua kita. Semoga contoh hidup dari kedua keluarga, Maria dan Isabel, menjadi model bagi kita. Tidak berarti bahwa mereka itu keluarga-keluarga yang sempurna. Tidak. Mereka justru dikucilkan, ditolak sejak saat melahirkan dan lain sebagainya, sampai diancam untuk dibunuh, untuk mati. Karena itu, dari contoh hidup mereka, menjadi dasar untuk mengokohkan iman kita di tengah badai yang sedang melanda dunia ini, seperti yang semua kita ketahui. Terima kasih Pak Kris. Iya, terima kasih Pater. Ada pertanyaan untuk malam hari ini sama Pater Yosef? Ayo dibuka untuk siapa yang mau bertanya dulu. Ya, Pak Budi silakan. Saya pengen nanya tentang Bunda Maria. Bunda Maria hari ini kan diangkat ke surga. Jadi beliau tuh tidak pernah meninggal begitu? Atau pernah wafat? Secara manusiawi, tradisi-tradisi para arkeolog mengatakan bahwa Bunda Maria sampai hari ini tidak diketahui secara jelas tempat dia dikuburkan. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui dogma atau hukum gereja, dogma gereja itu mengatakan bahwa Maria diangkat ke surga secara utuh. Yang menjadi dasar bagi kita untuk yakin bahwa itu terjadi karena Maria mengandung juga dari karya Allah, dari karya Roh Kudus. Dan pesta Maria diangkat ke surga itu menjadi kesempatan bagi kita untuk memohon agar Maria mengangkat juga, membawa juga ke dalam surga penderitaan kita, kesulitan-kesulitan kita, sukses dan kebahagiaan kita ke dalam surga. Menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk memohon agar Maria seperti sampai saat ini senantiasa menyertai anak-anaknya, terutama mereka-mereka yang paling membutuhkan bantuan dari Allah. Mereka-mereka yang adalah korban dari ketidakadilan manusia di dunia ini. Jadi seperti dikatakan dalam teks kitab suci sebelumnya, bagi Allah itu tidak mustahil.
Terima Oke, kasih, Romo. sudah Pak Budi? Sudah, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan sama Pak Yosef? Ayo, mumpung dikasih kesempatan bertanya. Tanya apa kayak anaconda gitu. Tanya. Anaconda besarnya seberapa? Tanya. Oke, Kalau itu ya udah. kalau itu tidak berkaitan langsung dengan teks tadi itu, ya seputar iman lah. Ya, seputar iman. Saya mau bertanya, Pak Ter, untuk terutama untuk gereja di luar Indonesia. Ya kan, kebetulan kan Pak Ter kan di Brazil. Ya kan. Kalau di Indonesia memang mungkin suatu tradisi bahwa setiap keluarga kalau ibu bapaknya Katolik ya anaknya pasti Katolik, seperti itu. Ibu bapaknya ke gereja pasti anaknya ke gereja gitu. Tapi apakah di tempat Pater Yosef ini juga seperti itu? Jadinya memang kalau kalau ke gereja ya bareng-bareng satu keluarga. Apakah habit itu sama seperti di sini? Gitu. Pertama sekali itu kebudayaan itu sangat berbeda ya. Kebudayaan antara Indonesia dan di sini itu sangat berbeda. Saya hanya mau mengungkapkan sedikit dari pengalaman saya. Waktu saya baru tiba dan setiap hari Minggu itu saya lihat itu kendaraan-kendaraan umum atau kendaraan-kendaraan pribadi penuh sesak. Terus saya tanya, kemana orang-orang itu? Ke pantai. Lalu kita ke gereja, sedikit orang. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa orang-orang di sini selain mempraktikkan iman mereka, soal rekreasi untuk senang-senang itu sangat dijunjung tinggi. Mereka betul cari kesempatan untuk itu. Meskipun secara statistik itu beda dari kenyataan yang ada. Saya sudah ungkapkan itu sebelumnya. 25 tahun yang lalu itu Brasil itu masih 90-an% Katolik. Sekarang ini secara statistik tinggal 60-an% mengatakan diri sebagai orang Katolik. Yang lain sudah pindah ke gereja-gereja lain atau sekte-sekte yang lain. Dan dari 60-an%, katakan saja 10-20% itu aktif ke gereja. Dari pengalaman hidup setiap hari, saya hanya memastikan bahwa umat masih ke gereja. Anak-anak kecil, remaja, kaum muda, orang-orang tua, lansia, semua banyak orang ke gereja, masih banyak orang. Tetapi yang menjadi tantangan itu bahwa anak-anak muda dan khususnya remaja dan anak muda itu tidak begitu gampang seperti Indonesia. Kalau bapak ke gereja, mereka ke gereja. Tidak. Atau kalau suami ke gereja, istri ke gereja. Di sini lebih banyak kaum ibu yang ke gereja. Kaum bapak itu lebih banyak ya tinggal di rumah. Dan di sini ada kenyataan bahwa ada banyak suami yang melarang istri untuk tidak boleh ke gereja. Meskipun suaminya juga Katolik. Kemudian soal di satu pihak, di lain pihak, kehidupan iman di sini itu masih sangat kuat. Ada banyak kelompok-kelompok misalnya itu kelompok karya misi, karya-karya pastoral kategorial seperti berkaitan dengan keluarga, dengan kaum muda, dengan di sini misalnya ada saya di dalam paroki di Kuskupan ini saya pendamping serikat misioner. Ada di Indonesia, dalam bahasa Indonesia kan serikat misioner anak-anak dan remaja. Di sini kuat juga. Lalu
sepuluhan di sini prakteknya kuat, kemudian itu partisipasi umat, lalu bahwa kaum ibu khususnya itu lebih banyak yang bertanggung jawab dalam kehidupan gereja, itu sangat jauh berbeda dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia itu masih dalam struktur yang harus laki-laki. Misalnya prodiakon itu harus laki-laki. Di sini laki-laki perempuan sama aja. Kira-kira seperti itu sedikit pertanyaan yang saya jawab. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi beda. Sebelum saya bertanya lagi nih. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, ini ada pertanyaan, Pater. Bagaimana cara untuk memulai adaptasi dengan ibadah online? Adaptasinya tuh seperti apa? Karena ya pertama feel-nya memang berbeda ketika kita bisa tatap muka langsung ke gereja, pergi ke gereja dibandingkan dengan secara virtual. Gitu. Dan bagaimana iman kita tetap kuat di dalam Yesus selama pandemi ini yang cukup serius sekarang. Gitu. Baik. Pertama sekali, saya justru bersyukur kepada Tuhan karena lewat sarana-sarana yang ada, saya sendiri tidak pernah membayangkan bahwa dalam satu perayaan Ekaristi, biasanya itu dengan jumlah banyak orang yang ada dalam gereja, entah itu 10, 15, 20, atau 100. Dengan sarana yang ada, mass media yang ada, sekali pernah dalam itu lewat Facebook, ratusan orang itu bisa ikut dalam perayaan itu. Dari tempat ini, malah sampai di luar Brasil juga banyak yang ikut. Hanya di Indonesia tidak, karena susah itu dalam bahasa Portugis, kecuali kalau ke Timor Leste. Baik. Itu menjadi pertanyaan semua orang. Bagaimana itu? Saya merasa susah itu untuk bisa ikut perayaan Ekaristi lewat streaming, kayak streaming dalam kata orang Indonesia yang kenal itu streaming, live di situ. Ya, streaming. Streaming. Bagaimana saya mau mengaku, saya mau menyambut tubuh Yesus? Baik. Paus Fransiskus, dan bukan baru Paus Fransiskus itu mengatakannya itu. Yesus sudah mengatakan, di mana dua atau dalam Injil Matius 18 dikatakan, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir ada di tengah-tengah mereka. Dan justru sangat menarik, selama ini keluarga, anak-anak mengeluh karena orang tua tidak hadir, orang tua harus kerja, keluar itu dini hari, lalu pulang anak-anak sudah tertidur. Pada kesempatan-kesempatan saat pandemi ini, justru keluarga berkumpul. Keluarga sebagai inti dari gereja itu berkumpul, dan dalam keyakinan kita, di sana Tuhan hadir. Untuk kita, saya pernah tanyakan orang-orang umat di sini, siapa yang pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, bertemu langsung dengan Yesus? Orang heran-heran. Saya katakan, kamu belum pernah sambut komuni, belum pernah komuni, sudah, yaitu kehadiran Yesus lewat komuni. Itu pertama. Yang kedua, dalam sabda Yesus, dan sabda Yesus yang kita miliki itu adalah itu kitab suci yang ada di keluarga-keluarga. Sabda Yesus itu menjadi ungkapan kehadiran Yesus atau Tuhan sendiri melalui sabdanya. Karena itu kita tidak perlu merasa bahwa karena kita katakan sudah terbiasa harus ke gereja untuk itu. Lalu tiba-tiba pandemi itu corona ini mengobrak-abrik semua rencana yang paling modern. Kita tidak boleh mundur selangkah pun dari iman kita. Saya ulangi, dalam Matius bab 18 dikatakan, di mana Yesus sendiri berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul berdoa rosario paling tua itu praktek itu berdoa rosario, membaca kitab suci. Yesus katakan, di sana aku hadir. Jadi kita tidak boleh goyah iman kita hanya karena coronavirus. Amin. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Pater. Ngomongin tentang anak, ya kan? Anak itu di dalam satu keluarga. Seperti itu. Misalkan bapak dan ibunya itu agama Katolik,
Ya, apakah itu otomatis bahwa Iya. anaknya itu harus Katolik, padahal kan anak kan punya hak asasi sendiri seperti itu. Punya hak asasi sendiri menentukan sesuatu, termasuk kepercayaan, gitu. Apakah dalam dalam gereja Katolik ini ya sedikit ada ya paksaan lah. Ibu bapaknya Katolik, anaknya harus Katolik seperti itu. Padahal kan anak itu punya hak asasi masing-masing sendiri. Baik. Saya sedikit bandingkan dengan kenyataan yang ada di sini. Dalam praktek gereja begitu seperti di Indonesia. Itu begitu anak lahir diupayakan persiapkan untuk dipermandikan. Ya, benar. Di sini karena mereka menjunjung tinggi kebebasan juga, kadang orang tua membiarkan anaknya itu berkembang nanti sampai pada usia untuk komuni. Dalam usia komuni itu 12, 13, 11, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dalam usia itu di situ jadi ada khususnya itu yang menentukan, bukan yang menentukan itu suami atau istri, tapi suami mengatakan biarkan saja anak itu berkembang, nanti dia sendiri yang akan menentukan memilih jalan iman, kehidupan imannya. Yang menjadi tantangan itu begini, ada anak-anak yang nanti memilih gereja atau agama seperti orang tuanya. Tetapi ada anak-anak juga yang karena pengaruh lingkungan sekitarnya, tidak satu pun gereja atau, karena di sini hanya gereja-gereja yang berbeda, gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan. Ada anak-anak juga yang tidak memilih salah satu. Mereka hanya memilih namanya istilahnya itu gereja rumah. Jadi di rumah saja. Enggak ke gereja. Jadi dipermandikan atau tidak, yang penting mereka ada nama, lalu di catatan sipil itu ada nama mereka, itu untuk mereka itu yang penting. Itu satu. Yang kedua, jadi diberi peluang untuk, tapi juga ada tantangan bahwa orang-orang tua kurang memberi dukungan untuk, artinya kurang memberi memberi support untuk anak-anaknya untuk bisa memilih. Pokoknya dibiarkan saja begitu. Itu menjadi kecemasan kita. Dibiarkan begitu saja, itu menjadi kecemasan kita karena orang tua, katakan saja, lepas tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Itu memberi bahwa anak itu ada hak kebebasan untuk menentukan. Ya itu, tapi praktek gereja kita itu masih tradisional, gereja Asia pada umumnya itu masih tradisional dalam arti ikut aturan gereja. Lahir, dipersiapkan, dipermandikan. Kalau anak itu tidak dipermandikan, kamu itu orang-orang kafir, kamu itu. Dikecam lagi, kamu itu orang-orang kafir. Orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kafir itu istilah tua, tapi itu masih berfungsi itu. Oke. Sedikit bisa menjawab itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Justina Wijaya. Mana? Justina Coba orang Wijaya. sendiri yang bisa ngomong. Ya, Justina Wijaya, coba tanya sendiri ini pertanyaannya. Coba itu Bu Kristina. Mana itu? Romo, mau Yo. tanya. Romo Ayustina. mau tanya. Romo biasanya kalau tugas di luar seperti ini pulang ke Indonesia berapa tahun sekali, Mo? Dan di Brasil itu ada banyakkah orang Indonesia? Maksudnya? Kalau Romo Ulang pertanyaan dulu. Romo pulang ke Indonesia berapa tahun sekali? Oh, kalau misionaris Eropa dulu Indonesia itu 5 tahun sekali. Kita di sini diberi kesempatan paling kurang itu antara 3-4 tahun itu bisa kembali diberi kesempatan untuk berlibur ke tanah air masing-masing. Karena kami di wilayah Amazon, khususnya dalam Serikat Sabda Allah (SVD), kami berasal dari 14 negara.
termasuk Brasil, 14 negara. Dalam negara sendiri mereka diberi peluang kesempatan setiap 2 tahun untuk berlibur. Sementara yang dari negara-negara asing antara 3, 4, ada yang sampai 5 tahun, tapi rata-rata 3, 4 tahun diberi peluang untuk berlibur. Dan sedikit itu aneh, tapi nyata itu. Saya sudah sekian waktu, biasanya minggu pertama kalau tiba di Indonesia itu kadang itu saya jadi orang-orang jadi bertanya, omong apa itu? Karena secara otomatis ada kata-kata dalam bahasa Portugis itu keluar, lupakan. Tapi itu hanya minggu pertama. Sudah itu balik sampai itu biasa dalam berbahasa Indonesia. Dan kalau di kampung ya berbahasa kampung, berbahasa kampung. Dan itu menjadi tantangan untuk kita itu bahwa menjadi tantangan itu bahwa pola atau cara kita untuk merayakan misalnya merayakan Ekaristi itu sudah dirasakan oleh orang, oleh umat bahwa ini pastor ini dari mana ini orangnya? Saya bilang kamu tanya lah gitu. Begitu kira-kira Bu. Iya. Kalau di Brasil sendiri banyak orang Indonesia kah, Romo, komunitasnya? Sejauh yang saya tahu, misionaris Indonesia itu sudah 50-an, 60-an orang, saya kira, atau sudah lebih, barangkali sudah lebih. Selain itu yang saya tahu sedikit, itu mereka-mereka yang dari KBRI, di Kedutaan Besar, lalu sedikit-sedikit di Sao Paulo, lalu ada di ibu kota provinsi wilayah kerja kami. Selain itu yang saya tahu sedikit, jauh dari sini tuh lebih dari 1000 km, itu ada 2 orang Jawa, 2 orang Jogja, misionaris dari serikat lain dulu serikat Saverian, kemudian keluar, lalu membangun keluarga sendiri dan terus tinggal di sini di Brasil. Sedikit itu yang saya hanya diharapkan sekarang dengan itu duta besar yang baru dan bukan perintah dari presiden itu harus perkenalkan seluas mungkin kekayaan Indonesia untuk Brasil. Kalau tidak sampai sekian 5% dalam itu pulang ke Indonesia. Itu untuk Bapak Duta itu, dan kami bersyukur sekali sesudah 24 tahun saya di sini, bulan Februari baru-baru sebelum coronavirus datang itu kami mendapat kunjungan istimewa di Amazon itu dari Bapak Duta dan 2 dan 3 pegawai dan 3 peserta lainnya, 3 anggota KBRI datang ke wilayah Amazon. Itu untuk kami itu berkat dari Allah itu. Makasih Romo. Halo. Ya, Oke. Oke. Makasih Bu. Ada lagi pertanyaannya? Yang mau bertanya lagi? Ada? Katina? Iya. Ya, Romo. Soal tadi yang Iya Bu, boleh. saya menyambung yang tadi baptis bayi. Kalau agak bertentangan dengan yang pertanyaan tadi, karena kalau menurut saya Ibu Martina ya. Iya Romo. Iya, oke. Maksudnya kalau anak memang sebaiknya kan menjawab orang tua Ibu untuk Martina. memperkenalkan anak itu kepada Tuhan. Jadi kalau memang aturan gereja bayi dibaptis itu kan juga untuk menjaga anak itu. Jangan sampai terjadi sesuatu sebelum anak itu dibaptis, terus bagaimana dengan jiwanya. Kalau saya lihat orang Muslim pun kan seperti itu. Ketika anak lahir, mereka bisikan suara azan di telinga anak itu. Soal nanti anaknya besar mau memilih sendiri, silakan. Tapi sebaiknya memang anak itu dikenalkan
diperkenalkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan sejak bayi, kan itu masih bagian dari tanggung jawab orang tua. Bagaimana Romo? Baik. Eh, Oke. Baik. Sedikit itu Pak Kris, agak itu pertanyaannya dari Bu Martina ya tadi itu. Iya, benar Romo. Begini, untuk kita di Indonesia sebenarnya terus terang itu sebenarnya kita sebagai minoritas itu sadar atau tidak kita punya ketakutan tersendiri. Orang tua takut kalau nanti kehilangan anaknya dari jalan iman keluarga. Karena kita tahu realitas kehidupan kita di situ memang sangat berbeda dari sini. Karena itu dari kecil sejak lahir orang tua berupaya untuk anak. Menurut saya itu sadar atau tidak itu karena kita memiliki ketakutan. Ketakutan keluarga akan hilang, kehilangan anggota keluarga karena anggota keluarga memilih jalan hidup praktek agama yang lain. Baik, di sini orang-orang asli itu anak-anaknya sebelum dipermandikan di gereja, mereka dipermandikan di rumah sesuai dengan budaya dan sesuai dengan kebudayaan mereka. Itu seperti yang tadi Ibu Martina katakan, dibisikkan itu entah doa atau apa saja pokoknya di rumah. Tapi ini di sini dipermandikan. Lalu karena itu nanti di gereja tinggal saja dilengkapi dilengkapi saja ritual permandiannya. Itu khususnya itu dengan minyak krisma dan minyak baptis. Nah, sementara sebagian lainnya itu Oke, sudah? Katina? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri nih. Oke, kayaknya nggak ada lagi. Nanti bisa tanya-tanya setelah ini deh. Setelah gathering ini masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Pengumuman ya. Jadi pengumumannya untuk kita ketemu lagi gathering itu 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi tanggal berapa tuh jadinya? Tanggal 29 ya. Tanggal 29 kita akan ketemu gathering lagi di Zoom, masih di Zoom, tetapi untuk 2 minggu lagi kita akan mencoba untuk gathering new normal. Ya, jadinya nanti akan gathering untuk seperti biasa kita gathering, tetapi jumlahnya dibatasi. Jadi hanya nanti 10 orang di dalam satu ruangan. 12 ya. 12 orang di dalam satu ruangan sudah termasuk yang bertugas. Jadinya tetap ada juga online, Zoom juga, tetapi nanti format yang bertugas saja, jadi orangnya lebih banyak. Seperti itu. Oke. Untuk pengumumannya itu aja. Terima kasih kepada Pater Joseph dari Amazon, Brazil. Thank you Romo. Thank you Pater. Oke, terusnya juga terima kasih untuk yang bertugas, Sasa dan Koyofi. Dan untuk kita semua yang bisa hadir untuk pada malam hari ini. Dan semoga Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Koyofi, Sasa, silakan. Baik, mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Kita mau sama-sama mengangkat doa-doa syafaat. Kita angkat lagu pujian terlebih dahulu. Hatiku percaya Tuhan.
kita angkat doa permohonan kita bersama-sama. Malam hari ini kami mau mengangkat doa untuk saudara dari teman kami Fang Fang yang telah kau panggil 2 hari yang lalu, Andi Wijaya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kiranya Engkau terima di sisi-Mu Tuhan. Engkau berikan kebahagiaan abadi bersamamu, dan untuk semua keluarga kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan dan ketabahan buat mereka. Kami berdoa untuk semua orang yang terdampak dalam wabah COVID ini, terutama yang terdampak dalam hal ekonomi, untuk yang kehilangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang akan membuka jalan bagi kami semua yang terdampak dalam wabah ini, pandemi ini. Beri kami kekuatan, beri kami rahmat kebijaksanaan, agar kami mengetahui apa yang harus kami lakukan. Tambahlah selalu iman kami, agar kami boleh selalu percaya dan berharap hanya kepadamu, bahwa Engkau akan memberikan masa depan yang indah, bahwa Engkau telah menyediakan sesuatu yang indah bagi kami semua. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami sakit, untuk Mama dari Eci, Ibu Maria Emi, dan keluarga di Makassar yang dalam pemulihan karena terkena COVID ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dan juga kami berdoa untuk seorang ibu yang untuk mengatasi kesulitan ekonominya harus menjual rumah atau apartemennya. Kiranya Kau buka jalan dan Kau temukan dengan pembeli yang terbaik untuknya. Kami persembahkan seluruh doa-doa dan permohonan kami dan juga istirahat kami malam hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur dan berdoa untuk Pater Yosef dengan segala pelayanan yang Pater lakukan di Brasil sana. Engkau semakin memberikan berkat yang melimpah sehingga Pater boleh selalu semangat untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami satukan seluruh doa dan permohonan kami ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, sampaikanlah doa-doa kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami mohon berkat-Mu melalui Roh Pater Yosef. Halo. Mohon berkat Pater. Oh, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga oleh doa dari Bunda Maria yang diangkat ke surga, turun ke atas semua keluarga kita masing-masing, di mana saja berada.
terutama kepada keluarga-keluarga yang menderita, butuh lebih banyak lagi kasih dari Allah, berkat dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam waktu Indonesia atau selamat pagi waktu di Amazon, Brasil. Selamat malam, terima kasih Pater. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Kris, Bu Natasha dan Pak Yofi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sama-sama Pater. Terima kasih. Selamat lagi. Orang di Bali. Ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya. Tuhan, keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Yeay, sampai ketemu lagi. Keluarganya Selamat malam Pak Yofi, Ibu Lasya, Mbak Desi, Mbak Ani. Malam, Bu Ani, terima kasih ya sudah bergabung. Sama-sama, Pak Budi. Semuanya. Dadah. Sampai jumpa. Saya Lucia. Selamat malam. Terima kasih Bu Yani. Selamat malam Om Budi semuanya. Selamat malam Pak Budi. Terima kasih. Hai, Cik Charlotte, thank you. Cayo. Hai Jessica, apa kabar? Obrigado, itu kata orang. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Dadah. Dadah Cik. Nah, makin dikit aja nih orang. Hai Jessica, Gimana nih Kak Mor? Jessica udah di Malang ya? Baik. udah di Iya. Malang? Ya udah di Malang. Belum tanggal 18 balik. Oh, hari Selasa ya. Oke, mana? Tanggal 18 balik. Ada anjingnya. Rencananya ini seterusnya Mas di situ ya, balik ke Malang ya. Nggak tahu, cari kerja di Malang dulu. Soalnya kan di sini udah nggak kerja lagi di sini. Nunggu nggak tahu kapan dah. Ya. Semoga nanti bisa balik Itu lagi ya. sinyalnya. Amin. Katina lagi di mana? Di ruang atasnya Bu Anita. Oh, berarti di Malang juga ya? Di Denpasar. Oh, di Denpasar. Di rumah. Di Bu Anita. Itu Bu Anita kan dari Malang. Iya, Bu Anita dari Malang. Jessica main sini, Jessica. Kapan? Ya, kapan main di situ ya? Dengar nggak sih?
Gelap saya. Dengar. Gelapnya kemarin. Iya. Gelap. Ini lucu gelap. anjingnya. Ini dari mana ini? Oh, lihat anjingku toh. Anjingnya dari mana ya? Anjingku tanya. Anjingnya dari Amerika nih kayaknya. Dari berhasil. Anjingnya lucu. Oh, Anjingnya kayaknya nggak merasakan ini ya, dampak COVID anjingnya. Dia tidurnya di sofa lagi sebenarnya. Anjingnya dua dong. Menikmati hidup itu Bu Desi ya. Anjingnya menikmati Lucu hidup banget. anjingnya. menikmati hidup. Yeni, Hai. Ya. Yeni main ini dong. Oh iya Kak Tina. Ntar kapan-kapan masih takut keluar. Iya. Masih anteng di rumah nih Kak Tina. Iya ya. Pada takut.